Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, Pak Alkindi. Pada pembelajaran IPA sebelumnya, pembelajaran minggu lalu, kita sudah belajar mengenai sumber energi, belajar mengenai apa itu energi, dan juga mengetahui manfaat berbagai energi, diantaranya energi matahari, energi angin, dan energi air. Manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Pada hari ini kita melanjutkan. Kita akan belajar mengenai perubahan energi. Kita akan belajar apa itu perubahan energi dan juga manfaat dari perubahan energi tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan tayangan berikut ini. IPA, tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 dan 5. Mengenai manfaat energi. Energi sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, kita menggunakan energi listrik untuk penerangan di malam hari. Kita menggunakan energi dari bahan bakar minyak untuk menggerakkan berbagai macam alat transportasi atau kendaraan bermotor. Sekarang coba, bisakah kalian bayangkan apa yang terjadi dengan kehidupan kita jika kedua energi tersebut, energi listrik dan juga energi minyak bumi tidak ada? Ya, tentu kehidupan kita akan terganggu. Maka dari itu, pada hari ini kita akan belajar manfaat energi, pentingnya energi-energi tersebut. Hal yang akan kita pelajari hari ini ada 3. Yang pertama, manfaat macam-macam energi. Kita akan membahas macam-macam energi beserta manfaatnya. Yang kedua, perubahan energi. Kita akan belajar apa itu perubahan energi dan apa saja contoh perubahan energi tersebut. Yang ketiga, kita akan belajar mengenai manfaat perubahan energi listrik. Kita juga akan belajar berbagai macam contoh-contoh perubahan energi listrik. Nah, sekarang kita bisa lanjutkan dengan membuka buku paket tema B halaman 49 dan 51. Sudah dibuka anak-anak? Baiklah, kita lanjutkan. Manfaat macam-macam energi. Pertama, kita akan ingat-ingat dulu. Ada energi apa saja yang kita ketahui selama ini. Pada pembelajaran sebelumnya sudah dijelaskan berbagai macam energi. Apa itu sumber energi dan apa itu energi. Sekarang Bapak akan menjelaskan ulang contoh macam-macam energi. Energi yang pertama, energi cahaya. Yang kedua, energi panas. Yang ketiga, energi gerak, energi kimia, dan energi listrik. Pada hari ini kita akan fokus membahas 5 energi berikut. Sebenarnya energi ada banyak tetapi kali ini kita hanya akan membahas 5 macam energi ini. Yang pertama, energi cahaya. Kalian masih ingat apa saja sumber energi cahaya? Ya, yang paling utama, yang paling besar adalah matahari. Kemarin minggu lalu kita juga sudah pernah membahas manfaat dari matahari. Cahaya matahari bermanfaat itu apa? Bisa mengeringkan pakaian, bisa menghangatkan tubuh. Selain itu, cahaya matahari juga bermanfaat untuk proses fotosintesis. Apa itu proses fotosintesis? Fotosintesis adalah proses apa? Masih ingat? Ya, proses pembuatan makanan yang terjadi pada tumbuhan. Tumbuhan membutuhkan cahaya matahari untuk bisa melakukan proses fotosintesis. Selain cahaya alam berupa matahari, ada cahaya lain yang buatan manusia, yaitu apa? Lampu. Lampu buatan manusia bisa menghasilkan cahaya yang sangat berguna bagi kita, apalagi khususnya di malam hari. Tanpa adanya lampu, jalanan akan menjadi sangat gelap.
akan berbahaya ketika bepergian di malam hari. Berikutnya, energi panas. Apa saja manfaat dari energi panas? Nah, energi panas dari matahari dimanfaatkan oleh seluruh makhluk hidup di bumi. Bukan hanya manusia, hewan dan tumbuhan membutuhkan memanfaatkan energi panas matahari. Berikut adalah manfaat dari energi panas matahari. Yang pertama, menguapkan air sehingga pakaian basah yang dijemur menjadi kering. Yang kedua, energi panas dari matahari bisa membantu menghangatkan ruangan. Jadi ruangannya tidak lembab atau tidak dingin. Karena kalau lembab atau dingin sering menjadi sarang penyakit. Yang ketiga, mengeringkan bahan makanan yang dijemur seperti ikan asin atau padi yang baru dipanen, kopi, dan kerupuk. Semua bahan makanan itu membutuhkan panas matahari untuk proses pengeringan. Kalau langitnya mendung, mereka tidak bisa menjemur ikan ataupun padi, kopi, dan kerupuk. Yang keempat, energi panas membantu menguapkan air laut hingga menyisakan garam. Nah, proses pembuatan garam juga membutuhkan energi panas dari matahari. Panasnya menguapkan air laut hingga hanya menyisakan garam. Karena garam tidak bisa menguap dan air bisa menguap. Yang kelima, manfaat dari energi panas sebagai pembangkit tenaga listrik. Nah, panas dari matahari ditangkap menggunakan panel surya. Diubah menjadi energi listrik. Berikutnya energi gerak. Contohnya angin. Angin merupakan sumber energi gerak. Minggu lalu kita sudah belajar. Angin dimanfaatkan oleh manusia untuk mempermudah kehidupan sehari-hari. Berikut salah satu contoh-contoh energi gerak dari angin. Yang pertama, mempercepat pengeringan pakaian yang basah. Memang dijemur saja pakaian bisa kering karena panas. Tetapi agar lebih cepat membutuhkan bantuan angin. Yang kedua, angin menggerakkan kincir angin. Kincir angin tersebut berfungsi untuk menggiling biji-bijian seperti padi atau gandum. Kincir angin tersebut juga bisa memompa air. Dan kincir juga ada yang bisa menghasilkan energi listrik. Nah, mungkin kalian bingung di sini. Pak, kincirnya kok bisa macam-macam? Ya, kincir angin dibuat sesuai tugasnya masing-masing. Untuk menggiling biji-bijian, kincir anginnya beda. Angin menggerakkan kincir, memutar-mutar kincir, dan putarannya tersebut disalurkan hingga membantu menggiling, digunakan untuk menggiling biji-bijian. Jadi manusia tidak perlu menggunakan energinya, mereka cukup menggunakan angin, tidak perlu pakai otot. Nah, kincir angin untuk memompa air. Bagaimana caranya kincir kok bisa memompa air? Karena putaran tersebut bisa menarik semacam alat yang bisa memompa air, tidak perlu menggunakan otot manusia. Contohnya kincir yang digunakan untuk memompa air banyak berada di Belanda. Belanda merupakan negara yang seharusnya tidak memiliki daratan. Negara Belanda diciptakan dengan cara menguras laut. Ya, kalian tidak salah dengar. Belanda daratannya itu adalah hasil dari menguras laut. Karena itu, di Belanda banyak kincir angin. Kincir-kincir angin tersebut berfungsi untuk memompa air, menguras air di daerah pantai tersebut hingga tidak ada lagi air dan tersisa daratan untuk dihuni. Karena itu juga negara Belanda disebut dengan negara kincir angin, karena di sana banyak kincir angin. Yang ketiga, kincir angin menghasilkan energi listrik. Seperti yang minggu lalu sudah dijelaskan, angin menggerakkan kincir, kincir memutar turbin menghasilkan energi listrik, dan energi listrik tersebut disimpan ke generator atau disalurkan ke rumah-rumah warga. Yang ketiga, fungsi dari angin menggerakkan perahu nelayan. Jadi nelayan tidak harus menggunakan dayung atau susah payah untuk pergi melaut.
Mereka tinggal menggunakan layar, memanfaatkan angin untuk menggerakkan kapal layar. Nomor 4, manfaat untuk olahraga seperti perahu layar dan layang gantung. Angin bisa kita gunakan untuk bersenang-senang, energi gerak dari angin. Selain untuk perahu layar atau bermain layang gantung, anak-anak juga sering memanfaatkan angin untuk apa? Main layangan. Nah, layangan bisa terbang karena memanfaatkan energi gerak dari angin. Yang kelima, energi gerak dari angin membantu proses penyerbukan dan penyebaran biji tumbuhan. Nah, selain tadi dari angin, air juga memiliki energi gerak. Air yang mengalir. Aliran air tersebut memiliki kekuatan untuk menggerakkan. Contohnya sama seperti kincir-kincir angin tadi, membantu menggerakkan kincir. Kalau kincirnya digerakkan oleh angin disebut kincir angin. Kalau kincirnya digerakkan oleh air disebut kincir air. Fungsinya sama-sama menggerakkan. Berikutnya energi kimia. Nah, kalian bisa saksikan. Ada makanan, ada baterai, ada aki. Energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam bentuk bahan-bahan kimia. Ya, kalian tidak salah dengar, bahan-bahan kimia. Makanan juga termasuk bahan kimia. Bedanya, bahan kimia makanan berguna untuk energi tubuh manusia atau makhluk hidup. Sedangkan kimia yang tersimpan di dalam baterai ataupun aki berfungsi untuk menghasilkan energi listrik. Jadi meskipun sama-sama kimia, kimianya berbeda fungsinya. Nah, bahan makanan menyediakan energi bagi tubuh kita. Kalian bisa bayangkan, ketika kalian seharian belum makan atau kalian puasa, kalian lemes atau tidak badan kalian? Apakah badan kalian semakin berat atau semakin ringan? Ya, untuk bergerak akan susah karena kekurangan energi, karena belum ada pasokan energi kimia dari makanan yang diolah di tubuh kita. Tanpa adanya energi, tubuh kita menjadi susah untuk bergerak. Nah, kasusnya sama dengan baterai dan aki. Misalnya mobil remote control menggunakan baterai sebagai sumber energi. Kalau nggak ada baterai atau baterainya mau habis, kira-kira mobil-mobilannya tambah cepat atau tambah lambat? Tambah lambat. Ketika baterainya mulai menipis, berkurang. Ketika baterainya benar-benar habis, apa yang terjadi dengan mobil tersebut? Ya, tidak bisa bergerak sama sekali. Manusia juga sama. Ketika energinya benar-benar habis, tidak pernah makan sama sekali, akhirnya manusianya bagaimana? Manusianya tidak bergerak. Ya. Berikutnya energi listrik. Ini energi yang paling sering kita gunakan sehari-hari. Energi listrik merupakan salah satu energi yang paling banyak digunakan. Energi listrik memiliki banyak manfaat. Selain untuk lampu penerangan di malam hari, listrik juga bisa menyalakan benda-benda elektronik. Benda-benda elektronik tersebut diantaranya adalah televisi, radio, telepon, mesin cuci, peralatan AC, komputer, kipas angin, HP, dan lain-lain. Semuanya itu membutuhkan energi listrik. Tanpa listrik, umat manusia tidak akan maju seperti saat ini. Kita ambil contoh mengenai surat. Zaman dahulu tidak ada surat, tidak ada SMS, tidak ada WhatsApp, tidak ada TV, tidak ada radio. Bagaimana mereka mengirim pesan? Mereka menggunakan kurir yang naik kuda, menyeberangi kota, menyeberangi provinsi, bahkan negara. Menggunakan kapal, menggunakan merpati. Pesan tersebut sampainya cepat atau lambat? Lambat sekali, lama sampainya. Beda dengan sekarang. Dalam hitungan detik, kita bisa berkomunikasi. Bahkan ke luar negeri menggunakan teknologi yang sudah maju. HP untuk SMS, komputer untuk internetan, semuanya itu menggunakan energi listrik.
Nah, setelah kita mengetahui berbagai macam energi tersebut dan manfaatnya, sekarang kita akan belajar mengenai perubahan energi. Apa itu perubahan energi? Energi dapat berubah dari bentuk energi yang satu ke bentuk energi lainnya. Suatu bentuk energi akan terlihat manfaatnya setelah berubah bentuk menjadi energi yang lain. Ada banyak contoh yang merupakan bentuk-bentuk perubahan energi. Energi sejatinya tidak pernah bisa hilang. Energi hanya akan pernah berubah bentuk. Karena itu ada istilah energi bersifat kekal. Energi tidak bisa menghilang atau tidak bisa dibuat, tetapi bisa dirubah. Berikut adalah contoh-contoh perubahan energi. Kalian bisa menggunakan buku halaman 54 sampai 55. Kalian coba dulu buka. Di situ ada berbagai macam perubahan energi. Ada banyak contoh-contoh perubahan energi. Bapak hanya akan menerangkan beberapa. Seperti ini. Contoh perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Bensin dan solar. Itu energi apa? Energi kimia yang berasal dari minyak bumi. Energi kimia tersebut bisa berubah menjadi energi gerak ketika dimasukkan ke dalam mobil atau motor. Yang kedua, perubahan energi gerak menjadi energi panas. Gerak menjadi panas. Contohnya, kedua tangan yang digosokkan akan terasa hangat. Tangan ketika diam tidak akan terjadi perubahan energi apapun. Tetapi ketika tangan bergerak, ini adalah energi gerak. Lama-kelamaan, energi gerak tersebut akan berubah menjadi energi panas. Kalian akan bisa merasakan telapak tangan kalian akan menjadi semakin hangat, semakin lama tangan digosokkan bersama-sama. Contoh yang ketiga, perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya ketika kita bertepuk tangan akan terdengar bunyi. Apanya? Lihatlah. Ketika tangan digerakkan bersama-sama dan ditepuk, akan terdengar bunyi. Itu adalah energi bunyi. Kalau tangannya tidak bergerak, apakah bisa timbul bunyi? Tidak bisa. Butuh sebuah energi untuk menciptakan energi lainnya. Butuh sebuah energi untuk berubah menjadi energi lainnya. Contohnya tadi energi gerak menjadi energi bunyi. Yang keempat, energi listrik menjadi panas. Ada banyak contohnya. Contohnya di sini, setrika, magic jar, solder, dispenser, oven. Semua peralatan rumah tangga tersebut, kalian pasti sudah akrab atau sering menggunakannya. Setrika. Kalau nggak dicolokin di listrik, apakah setrikanya bisa panas, bisa digunakan? Tidak. Energi yang digunakan setrika, yang pertama digunakan adalah energi listrik. Oleh setrika, energi listrik tersebut diubah menjadi energi panas. Awalnya listrik, kemudian oleh setrika dirubah menjadi energi panas. Magic jar juga sama. Awalnya listrik, dirubah menjadi panas yang bisa digunakan untuk menanak nasi. Solder juga sama, dispenser dan oven. Yang kelima, energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya seperti kincir-kincir tadi. Kincir angin, kincir air. Itu asalnya kan energi gerak. Energi gerak tersebut berubah menjadi energi listrik. Nah, perubahan energi tersebut membutuhkan alat atau perantara. Tidak bisa energi gerak langsung menjadi energi listrik. Tidak bisa, harus ada alatnya atau perantaranya. Manfaat perubahan energi. Kalian bisa buka di halaman 60. Yang pertama, manfaat energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya lampu pijar digunakan untuk menerangi. Layar komputer juga menghasilkan cahaya kan? Televisi juga sama menghasilkan cahaya. Cahaya-cahaya tersebut berasal dari energi apa? Listrik. Tanpa adanya listrik, bisakah layar komputer dan TV menyala? Tentu tidak bisa.
Manfaat perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya peralatan rumah tangga, misalnya mixer, biasanya digunakan ibu kalian untuk membuat kue, atau jus menggunakan blender. Kipas angin yang energi gerak yang berasal dari energi listrik menjadi energi gerak, berfungsi untuk mendinginkan suhu di ruangan. Yang ketiga, manfaat energi listrik menjadi energi kimia. Contohnya setrum aki, setrum baterai, ngecas HP, itu awalnya adalah energi listrik. Energi listriknya disalurkan ke baterai, baterainya jadi terisi lagi, listriknya menjadi kimia. Aki juga sama, setrum aki, asalnya akinya sudah habisan listrik, kemudian akinya disetrum, asalnya adalah listrik. Setelah disetrum akan terjadi reaksi kimia dan listrik tersebut akan menjadi energi kimia di dalam aki. Yang keempat, manfaat perubahan energi listrik menjadi energi panas. Ini sudah disebutkan tadi contohnya, ada setrika, kompor listrik, oven, microwave. Semuanya berasal dari listrik, kemudian diubah oleh alat-alat tersebut menjadi energi panas. Nah, sekian untuk materi hari ini mengenai manfaat energi. Berikut tugas yang harus kalian kerjakan, wajib kalian kerjakan seperti biasanya. Yang pertama, kalian kerjakan tabel di buku paket tema B halaman 61. Di situ ada 3 kolom. Alat listrik, perubahannya apa, kegunaannya apa. Contohnya tadi, alat listriknya apa? TV. Perubahan energi yang terjadi dari TV menggunakan apa? Listrik. Listrik menjadi cahaya, bisa. Listrik menjadi bunyi, bisa. Gunanya TV untuk apa? Untuk menyaksikan acara hiburan, menyaksikan berita, dan macam-macam. Kalian bisa contohnya mengisi seperti itu. Kalian mencari 10 alat listrik, perubahan energinya apa, dan kegunaannya apa. Setelah selesai, kalian bisa mengerjakan evaluasi 2. IPA tema B, bukan tema A lo ya, tema B. Halaman 81 sampai 82. Semua tugas dikerjakan di buku tulis. Hasil difotokan dan dikirimkan ke wali kelas masing-masing seperti biasanya. Baiklah anak-anak, selalu jaga kesehatan kalian. Jangan keluar rumah atau jalan-jalan jika tidak penting. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.